Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan, dan juga selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Kristus boleh benar-benar ada dalam hati kita, karena Kristus telah lahir dalam hati kita. Sehingga walaupun hati kita ini jelek seperti kandang, kalau Kristus lahir dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi sangat indah dan mulia karena diliputi oleh hadirat Tuhan. Dan kita terus bertumbuh dalam pengenalannya kepada Kristus menjadi makin dewasa. Bukan hanya mengenal Yesus sebagai bayi, tapi sebagai Raja, Anak Allah, dan Imam besar yang kekal. Puji Tuhan, kita akan membaca Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 20 sebagai berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Inilah satu kehidupan haleluya calon suami dan istri yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf dan Maria sedang bertunangan, dan Maria tiba-tiba diketahui oleh Yusuf sedang mengandung. Yusuf tidak mengerti kalau Maria itu mengandung dari Roh Kudus, sebab Allah tidak memberitahukan lebih dulu kepada Yusuf, sehingga Yusuf sangat sakit hati menganggap Maria tunangannya telah mengkhianati dia dan berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Yusuf akan menceraikan Maria dengan diam-diam karena tidak ingin mempermalukan Maria. Inilah satu pria yang sangat tulus hati, dan walaupun menghadapi ujian yang sangat berat sekali, ia menganggap istrinya, menyangka istrinya itu, calon istrinya itu sudah mengandung haleluya dengan pria lain. Tetapi haleluya, Maria juga seorang calon istri yang tidak emosional. Dia sudah menetapkan dirinya sejak kecil bahwa dirinya itu adalah hamba Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, kata Maria kepada Gabriel, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria ini dalam hati kecilnya sudah menetapkan diri menjadi hamba Tuhan. Inilah satu kehidupan yang akan dipakai Tuhan dengan indah. Walaupun sebagai hamba Tuhan dia akan mengalami banyak penderitaan. Dan benar, dia mengalami penderitaan yang hebat karena calon suaminya Yusuf yang sangat dicintainya itu akan menceraikan dirinya karena dirinya mengandung dari Roh Kudus. Tetapi Maria percaya bahwa sebagai hamba Tuhan, pasti segala persoalannya, kalau dia berharap, beriman, dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan
menyelesaikannya. Puji Tuhan. Dan benar, haleluya, Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan mengatakan, haleluya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi kita juga harus percaya betapa berat pun ujian yang kita hadapi dalam hidup nikah kita, pasti Tuhan akan tolong asalkan kita menjadi seorang pria yang tulus hati, yang senantiasa mengasihi istrinya walaupun istrinya mungkin kita sangka telah berbuat kesalahan yang fatal. Ya, Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena apa? Karena haleluya tidak bermaksud untuk haleluya mempermalukan di muka umum. Jadi menjaga perasaannya Maria ini berarti cintanya kepada Maria masih ada dalam hatinya Yusuf. Demikian juga sebagai suami-suami kita harus bisa menjaga perasaan istri kita dan jangan sampai mempermalukan istri kita di muka umum. Puji Tuhan, harus menjadi suami yang tulus hati dan takut akan Tuhan. Yusuf ada seorang yang takut akan Tuhan, sebab ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam mimpi dan berfirman kepada Yusuf agar tidak menceraikan Maria karena Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tunduk, Yusuf percaya kepada firman Tuhan dan Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Puji Tuhan, haleluya, inilah suami yang tulus hati, yang bisa mengampuni istrinya, haleluya, dan bisa menerima nasihat dari firman Allah, maka hidupnya akan diberkati, dipelihara dan dipakai Tuhan untuk membesarkan tubuh Kristus. Ya, sekarang tentu kita tidak seperti Yusuf dan Maria yang mengandung Yesus dan melahirkan serta memelihara Yesus yang masih kecil sampai besar, tetapi kita sekarang punya tugas yaitu memelihara tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus. Kita harus melayani Tuhan, haleluya, dan bersedia dipakai Tuhan untuk memelihara, membesarkan, menjaga, haleluya, anggota-anggota tubuh Kristus di mana kita beribadah dalam gereja lokal. Sebab itu kita harus selalu terhubung dengan gereja lokal. Jangan kita menjadi orang Kristen yang maunya sendiri, yang pokoknya aku percaya kepada Yesus, tidak peduli aku anggota gereja mana. Itu pendapat yang salah. Ya, kita harus menjadi anggota gereja lokal dan dipakai Tuhan untuk membangun tubuh Kristus dalam gereja lokal itu menuju kepada kedewasaan yang penuh. Tuhan pasti memberkati kita semua. Puji Tuhan, dan Tuhan akan memberi hikmat, akal budi, kemampuan kepada kita. Seperti Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kemampuan, dan pengurapan kepada Yusuf dan Maria. Sehingga berhasil membesarkan Yesus Kristus dari mulai dalam kandungan sampai besar, sampai melayani Tuhan. Puji Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Sebab itu bulatkan hati saudara dengan berkomitmen, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadamu seperti yang kau katakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan menguasai jiwa, hati dan pikiranmu walaupun kita hidup di dunia yang carut marut ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami sekalian, begitu banyak kekurangan kami sebagai seorang suami. Seringkali kami sebagai suami tidak sabaran terhadap istri, seringkali terjadi salah paham. Tuhan, Engkau tolong juga kami sebagai istri ya Tuhan, supaya kami bersabar, berharap, percaya, haleluya, kepada
Allah dan firman-Nya, sehingga walaupun terjadi kesalahpahaman kami tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dan mengatasi segala problem nikah kami, sehingga hidup nikah kami tetap langgeng, makin lama makin indah, makin lama makin harmonis, makin lama makin dikuduskan dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, memelihara, dan menjaga saudara. Puji Tuhan.